Kita semua prihatin terhadap kasus Ridwan Kamil. Setidaknya ada dua hal penting yang membuat dia viral. Pertama adalah rumahnya digeledah KPK. Yang kedua adalah isu perselingkuhannya. Kita bahas. Halo guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bil. Di video kali ini saya nggak mau bahas soal gosipnya Ridwan Kamil tentang KPK yang menggeledah rumahnya dan juga isu perselingkuhan. Bahkan sampai konon ada anak dari selingkuhannya. Itu urusan gosip ya, itu silahkan kalian tonton di berita-berita yang berkaitan dengan hal tersebut. Tapi yang ingin kita bahas adalah soal kenapa kemudian Pak Jokowi diseret-seret terhadap problem yang hari ini didapati oleh seorang Ridwan Kamil, mantan gubernur Jawa Barat yang pernah mencalonkan sebagai gubernur di DKI Jakarta tersebut. Itu kemudian semua kasus atau hal-hal yang menyangkut apa yang dilakukan oleh Ridwan, justru Pak Jokowi diseret-seret. Bahkan ada yang kemudian memunculkan video rekaman dari Pak Jokowi yang pernah mengutarakan mengapa dia kemudian berpihak kepada Ridwan Kamil. Itu karena rekam jejak dari sang ayah dari Emil tersebut. Nah guys, kalau kita mau bahas lebih jauh, tentu ada hal yang perlu kita ulik, perlu kita kupas. Mengapa Jokowi sekali lagi dilibatkan dalam hal ini? Sebelum kita lanjut, saya mau mengajak kepada kalian semua untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe. Video-video saya membahas soal isu-isu politik, dan saya berharap di video kali ini Anda bisa mengikuti secara jauh dan bisa menjadi informasi yang lebih berimbang ketimbang kemudian kita terjebak dengan isu dari Ridwan Kamil yang berkaitan dengan rumahnya yang digeledah KPK dan juga isu perselingkuhan. Kali ini coba kita analisa lebih jauh kenapa kemudian Pak Jokowi itu akhirnya dikait-kaitkan dengan keberadaan seorang Ridwan Kamil. Oke, kita sepakat bahwa memang Ridwan Kamil sejak awal dengan Pak Jokowi adalah bagian dari orang yang saling memberikan dukungan untuk kemenangan Prabowo Gibran, ditambah dengan keakraban lainnya. Ya, kita nggak bisa menutup bagaimana Ridwan Kamil yang dipercayakan oleh Jokowi untuk ikut menjadi bagian dari pemilik otak mendesain IKN gitu. Nah, memang yang paling mutakhir adalah Pak Jokowi dikunjungi oleh Ridwan Kamil ketika mencalonkan diri sebagai gubernur, di mana Pak Jokowi kediamannya Pak Ridwan Kamil kemudian bertamu. Bahkan lebih jauh, Pak Jokowi turun di saat kegiatan kampanye Ridwan Kamil untuk menjadi gubernur di Jakarta. Nah, yang paling menarik adalah Pak Jokowi pernah mengeluarkan pernyataan bahwa ia memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil karena rekam jejaknya. Oke, nah ini kita lihat ya satu pembahasan dan satu video dari video YouTube yang barangkali bisa kalian lihat bersama. Silahkan ini. Jawaban saya rekam jejak. Rekam jejak. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Saya ulang, kenapa saya Ridwan Kamil? Karena rekam jejak. Ya, di sini jelas ya guys ya, bagaimana kemudian ternyata rekam jejak itu menjadi satu pernyataan dari seorang Pak Jokowi ketika dia memilih Ridwan Kamil untuk bertarung di Pilkada 2024 yang lalu. Tapi kalau kemudian hanya karena pernyataan dukungan seorang Jokowi kepada calon tertentu yang memang dalam catatan sejarah rekam jejaknya, itu akhirnya kemudian dituduh bahwa Pak Jokowi ini juga jangan-jangan mengetahui rekam jejak tertentu dari Ridwan Kamil. Nah, ini jadi pembahasan yang menurutku perlu kita telisik dan perlu kita ulik, ya kan? Apa salahnya dari Pak Jokowi yang memberikan dukungan kepada orang yang memang secara track record Ridwan Kamil, siapa yang tidak kenal gitu? Jangankan Pak Jokowi, rakyat pada umumnya mengenal seorang Ridwan Kamil ini sebagai sosok ayah yang baik, sebagai suami yang betul-betul penyayang, sebagai pimpinan atau pemimpin di pemerintahan yang dianggap sangat profesional
Demikian juga dia punya kewibawaan dan juga kemampuan sebagai seorang yang mengelola perusahaan, yang mengetahui dunia arsitek, yang memiliki kebijakan-kebijakan, bahkan diberikan kesempatan menjadi orang yang punya otak mendesain IKN, kan gitu. Salah satu ya di antara banyak sekali orang yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan IKN, terutama dalam konteks desain. Sehingga itu ketika kita semua melihat rekam jejak dari Ridwan Kamil, semua orang akan terpana, semua orang akan memberikan apresiasi. Nah, lantas apakah kemudian juga peristiwa rumah yang digeledah oleh KPK dan juga isu perselingkuhan dengan salah seorang perempuan yang konon adalah model di majalah dewasa, bahkan memiliki anak, apakah kemudian itu yang tidak diketahui oleh publik, tidak diketahui bahkan oleh orang di dalam rumahnya sekalipun, seolah-olah itu adalah sesuatu yang mencerminkan buruk secara rekam jejak dalam konteks pemerintahan, dalam konteks kepemimpinan, dan dalam konteks politik secara umum. Ini kan yang kemudian akhirnya membuat banyak orang kaget, kan gitu. Jadi bukan cuma netizen, bahkan Pak Jokowi pun itu kaget dengan peristiwa ini. Ini saya tunjukkan ke kalian tentang bagaimana Pak Jokowi itu tak menyangka bahwa Pak Ridwan Kamil ini terseret dengan beberapa isu besar, terutama isu yang berkaitan dengan rumahnya digeledah oleh KPK. Ini guys ya, langsung saja. Kaget nggak Pak dengar pertama kali kabar? Sangat kaget. Sangat kaget. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengaku tak menyangka rumah ex-gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal itu disampaikan Jokowi saat ditemui awak media pada Selasa 11 Maret 2025. Namun Jokowi yang mengaku kaget dengan kabar tersebut menegaskan bahwa proses hukum harus tetap dihormati. Ia pun menilai penggeledahan ini merupakan bentuk pembelajaran bagi semua tokoh pejabat. Ya, semua proses hukum harus kita hormati. Ini jadi pelajaran juga untuk yang lain atau gimana Pak? Ya, saya kira semuanya bisa belajar dari semua kasus-kasus hukum yang ada. Kalau melihat sosok Pak Ridwan Kamil Pak selama menjabat itu, apakah ada kemungkinan seperti itu? Ya, saya kan nggak tahu kan. Kaget nggak Pak dengar pertama kali kabar? Sangat kaget. Sebelumnya KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil yang berada di Cidadap, Bandung pada Senin 10 Maret 2025 kemarin. Penggeledahan itu dilakukan terkait kasus dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB. Kasus ini mencuat usai mundurnya Direktur Utama Bank BJB, Yudi Renaldi pada Selasa 4 Maret 2025. Pengunduran diri itu dilakukan Yudi satu hari sebelum KPK mengumumkan soal dimulainya penyidikan atas kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Di sisi lain, Ridwan Kamil juga mengakui rumahnya digeledah oleh KPK. Pria yang akrab disapa Kang Emil itu pun mengatakan dirinya siap untuk bersikap kooperatif. Jokowi pun kaget guys. Jokowi kaget. Nah, jadi situasi bahwa ada orang yang pernah kita berikan dukungan, ya, kalau kemudian ada sesuatu yang ternyata dia menyembunyikan permasalahan dan baru terungkap di kemudian hari, ya itu kan bukan berarti kita salah dalam memberikan dukungan. Beda kalau seandainya Pak Ridwan Kamil ini secara rekam jejak itu pernah ditangkap polisi, ditangkap KPK, pernah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, kemudian Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak RK sebagai calon gubernur di Jakarta, terus Pak Jokowinya mengeluarkan pernyataan, kenapa saya Ridwan Kamil? Ya karena rekam jejak. Ya itu mari kita rame-rame kemudian membuli Pak Jokowi gitu, mari kita rame-rame mengaitkan Pak Jokowi ini orang yang sudah salah dalam memberikan dukungan dan penilaian terhadap pribadi Ridwan Kamil, kan gitu. Nah sekali lagi guys, hal-hal seperti ini coba kita pahami secara komprehensif, kita nilai secara objektif, ya kan. Tidak kemudian gara-gara Pak Ridwan Kamil yang terjerat dari informasi yang viral belakangan ini seolah-olah itu adalah sebuah kesalahan fatal dari Pak Jokowi. Dan belum tentu juga kan bahwa kemudian Pak Ridwan Kamil itu benar-benar melakukan perbuatan buruk dalam konteks korupsi. Ya sekali lagi kalau soal isu perselingkuhan bagi saya itu urusan sangat private dan itu
sangat saya tidak elok membahas soal isu-isu yang berkaitan dengan masalah rumah tangga orang kan gitu. Bahwa kemudian benar Ridwan Kamil itu mungkin punya hubungan dengan perempuan lain, ya itu juga patut kita pertanyakan. Karena ia akhirnya tidak hanya mengkhianati keluarga, ia tidak hanya mengkhianati mungkin masyarakat Jabar gitu, karena yang dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil terkait romantisme keluarga ya itu di ruang publik, sehingga itu pasti semua orang akan merasa ini sangat terpukul dan sangat kaget, bahkan bisa dianggap bahwa ia sudah mengkhianati itu. Tapi itu adalah urusan yang sangat private, urusan internal keluarga, dan biarkan semua proses mereka, karena sang perempuannya speak up, karena itu sekali lagi biarkan urusan mereka. Tapi dalam kasus korupsi, ayo kita lihat ini baik-baik. Kalau memang benar-benar Pak Ridwan Kamil itu terlibat adanya potensi korupsi, ya, maka kita berharap ini beliau akan pertanggungjawabkan itu, dan kita merasa dihianati gitu, karena orang yang kita nilai ideal, laki-laki sempurna dalam konteks tertentu, dan sebagai pribadi sosok ayah yang menjadi teladan, suami yang menjadi contoh bagi banyak orang, ya itu akhirnya ternyata juga terjebak pada situasi-situasi dan kondisi seperti ini. Nah, sekali lagi ayo kita tanggalkan urusan Ridwan Kamil, urusan mungkin calon atau siapapun yang hari ini udah jadi kepala daerah lalu yang diberikan dukungan oleh Pak Jokowi, kemudian dia melakukan perbuatan buruk, yaitu pengkhianatan yang ia lakukan. Oh, persoalannya Pak Jokowi mengatakan bahwa ada rekam jejak bagus dari Pak Ridwan Kamil, sehingga itu bisa saja Pak Jokowi ini akhirnya hanya karena kepentingan politik semata. Oh, tunggu dulu, memang saya, jangankan Pak Jokowi, saya aja yang tidak ada di Jawa Barat, yang bukan di Jakarta, itu menilai kalau saya kemudian melihat ada Pak Ridwan Kamil mencalonkan diri sebagai gubernur atau pemimpin apapun dan saya berkesempatan memilih, saya akan memilih dia. Kenapa? Karena bagi saya rekam jejaknya bagus. Jadi yang harus digarisbawahi adalah rekam jejak apa ini dalam konteks pemerintahan. Ya kan, Jabar itu kan termasuk banyak kualitas yang lebih meningkat ya dalam konteks kehidupan sosial, ekonomi, politik, itu di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil. Ditambah juga dalam konteks infrastruktur, tata ruang kota itu semakin asik kalau kita jalan-jalan di Jawa Barat, terutama ke Bandung ya. Apalagi sejak beliau jadi wali kota di Bandung. Jadi itu rekam jejak yang harus diapresiasi oleh banyak orang. Walaupun kemudian dia juga sering dikritik, ia banyak diberikan penilaian negatif oleh netizen, itu urusan yang lain gitu. Nah, demikian juga ketika dia diberikan kepercayaan untuk mendesain IKN, mendesain dalam konteks filosofi tata ruang, filosofi hidup, ya, itu luar biasa. Kang Emil menjadi orang yang patut kita contohi. Nah, sayang sekali ketika kemudian ternyata rekam jejak yang lain yang tersembunyi, yang ia tutupi, itu kemudian terungkap di kemudian hari, ya itu sekali lagi bukan kita yang salah memberikan dukungan, karena memang kita termanjakan dan juga terkonstruksi oleh karena gambaran-gambaran media sosial dan lain-lain sebagainya. Tapi wajarlah karena kita lebih memilih untuk berprasangka baik terhadap seorang Ridwan Kamil. Kalau Ridwan Kamil bukan mantan pejabat, kalau Ridwan Kamil bukanlah wali kota, bukanlah gubernur, kalau Ridwan Kamil bukanlah elit politik, bagi kita isu-isu yang berkaitan dengan perselingkuhan, isu-isu yang berkaitan dengan perbuatan maksiat dari seseorang, itu bukan isu yang perlu kita tanggapi, karena itu urusan orang. Namun ingat, Pak Ridwan Kamil pernah menjabat sebagai kepala daerah, ia pernah mencicipi hidangan yang diberikan oleh rakyat. Maka mari kita sama-sama memberikan kritik terhadap siapapun yang kemudian kalau dalam kehidupannya, moralitasnya, ya, etikanya, attitude-nya itu patut kita kemudian pelajari, patut kita kritisi, patut kita analisa, bahkan kalau perlu kita jadikan sebagai sesuatu untuk memberikan dukungan atau melengsarkan dia, bahkan kalau perlu kita jatuhkan agar supaya kita tidak lagi disuguhkan oleh pemimpin-pemimpin yang berkedok baik di ruang publik tapi ternyata punya moral yang buruk. Itu yang barangkali bisa kita diskusikan.
Kalau menurut kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas dan kita akan kembali di video-video berikutnya. Saya Bang Bil, Offside.